dimanapun Anda berada, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami, Startup Academy. Nah, pada podcast kita kali ini, kita kedatangan tamu yang tentunya sudah dinanti-nantikan juga nih untuk dari para success seller ya, karena mereka ini adalah expertise di bidang media sosial atau medsos management. Bener ya? Begitu ya? Memperkenalkannya ya? Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, saya minta dulu nih kesediaan dari para success seller untuk jangan lupa please comment, like, and share video-video dari Startup Academy dan juga jangan lupa subscribe dong ya. Terus kalau misal ada dari para success seller yang mau kasih ide konten-konten apa berikutnya yang mau di podcast sama Startup Academy, silakan tulis di kolom komen supaya kita bisa memberikan video-video yang memang bermanfaat dan dinanti-nantikan oleh para success seller. Oke, kita nggak akan berlama-lama ya, kita akan langsung kenalan saja dengan narasumber podcast kita pada hari ini. Halo, apa kabar semua? Halo. Ini saya perkenalkan namanya Sando, bener ya? Nah, mungkin boleh perkenalkan diri sendiri deh kepada para success seller yang ada nonton kita pada hari ini ya. Apa sih Sando itu gitu loh? Atau kalau bisa perkenalkan diri dulu deh, ini siapa gitu, biar semuanya tahu siapa yang datang hari ini. Jadi halo semuanya, nama gue Renaldi François. Kalau ini Saya Tommy Teja. dan kita adalah co-founders dari satu agensi yang namanya Zando. Jadi Zando sendiri adalah agensi yang bantu urus brand-brand bisa succeed di TikTok dan sosial media lainnya. Kayak gitu. Kalau boleh tanya, tadi namanya kok kayak udah berbau Prancis, udah orang Prancis ya? Mungkin Kakek mereka gua. pada nanya nih, ini apakah orang Prancis gitu? Iseng aja sih biar brandingannya bagus sih. Nggak ada yang Tapi apa benar ada darah Prancisnya? Jadi kakek gue, sebenarnya kakek tiri gue tuh orang Prancis. Cuman gue nggak dapet darah Prancis, gue bukan bule, gue full Indo. Cuman kakek tiri gue orang Prancis, dia yang kasih nama François. Oh, jadi nebeng nama Nebeng gitu ya, nama, biar iya. keren ya. Tapi it's good buat branding loh ya. It's good. Kayaknya nggak ada orang lain di dunia ini namanya Renaldi François. Cuma ada satu orang doang di Surabaya, namanya sama persis Renaldi François. Oh, Nggak ada gitu ya? lagi, cuma 2 orang doang di ini. Pelopor orang Prancis ya. Nah, terus ini kan masih muda-muda sekali ya. Boleh tahu nggak sih kalau aku berangkat umurnya masih berapa nih, Rey? Boleh dong, kalau gue lahir 99, berarti gue sekarang masih 23 tahun. Wow, ini mah lebih muda dari milenial dong ya. Berarti generasi Iya. apa? Gen Z awal, Gen Z Gen Z awal. Umur. 99 soalnya. Oh, oke. Kalau Tommy sendiri? Kalau saya sebenarnya udah agak lebih senior nih. Tapi lu siap benar gitu. Saya kelahiran 91. Oh. Jadi 31. Oke, tetap muda ya. Memang sekarang ini bisnis ya, bukan saja di Indonesia ya, tapi di dunia itu memang sekarang dirajai oleh kaum milenial ke bawah. Benar ya, which is good ya. Berarti apa ya namanya pergerakan atau perubahan itu terjadi di mana anak-anak muda itu bangkit ya untuk menjadi generasi penerus, dan luar biasa banget ya. Nah, oke, sekarang saya mau tanya nih mengenai Sando itu sendiri ya. Sebetulnya boleh dijelasin nggak sih Sando itu apa sih, bergerak di bidang apa seperti itu? Jadi kalau sebenarnya Zando ini adalah sebuah creative agency dan kita bergeraknya di bidang namanya kan agency dan kreatif. Jadi kita bergerak di bidang kreatif industri dan fokusnya ke sosial media. Jadi kita sebenarnya bantuin bisnis dan brand-brand buat memperkenalkan sosial media buat mendapatkan cuan gitu. Terutama kalau sekarang kan sosial media udah banyak. Yang kita lihat sebenarnya yang paling naik itu adalah jenis konten berbentuk video pendek. Video pendek ini kan yang bakal menguasai lah dalam beberapa tahun ke depan gitu. Konten-kontennya udah berubah dari orang dulu sosial media buat foto, video yang full yang panjang, sekarang beralih ke video pendek. Iya, itu ya, yang sekarang. cuma di bawah 1 menit video-videonya. Nah, kita ngambil market itu dan kita fokusnya emang ngebantuin brand buat bikin video-video pendek dan supaya bisa menggunakan itu dapetin cuan gitu. Kita fokusnya sekarang ke TikTok dan Instagram Reels sebenarnya. Dan YouTube Shorts yang paling baru ada juga. Sekarang baru ya YouTube Baru, Shop ya. ya betul. Pendirinya Zando itu siapa? Kalian berdua? Kita berdua plus ada satu lagi co-founder kita namanya Daniel. Kita bertiga dan emang kita basicnya itu content creator. Kita juga udah sebelum bikin Zando ini kita emang aktif di TikTok dan kita emang ada bisnis juga, jadi entrepreneur dan content creator sebenarnya kita bertiga. Jadi sudah sejak kapan ya si Zando ini didirikan? Berdiri pertama kali sebenarnya kita tuh platform edukasi. Jadi awal banget Zando ini berdiri karena kita kan di TikTok itu sebagai content creator. Banyak orang yang nanya ke kita nih gimana cara bikin konten yang bagus, gimana cara bisa FYP. Nah, kita sempat bikin awalnya tuh kita platform edukasi. Jadi ngajarin orang, ngajarin brand supaya bikin konten di TikTok. Itu tahun berapa ya? 2020. 2020. 2021 lah. 2021 ya.
Tapi ternyata kita lihat orang Indonesia kayaknya nggak seniat itu buat belajar ya. Mereka pengen instan. Iya. Dan Istilahnya pengennya dikerjain Iya, orang gitu iya, ya, iya. nggak mau belajar Betul. sendiri ya. Dan di tahun 2022 di bulan Agustus kemarin kita shifting ganti dari edukasi TikTok, kita fokusnya buatin orang videonya langsung jadinya. Jadi manajemennya. Jadi manajemennya Seperti langsung, itu ya. ya. Jadi sebetulnya motivasi awalnya Kita ngajarin sih awalnya. Cuman itu kayaknya kurang efektif buat Iya benar. Apalagi kita orang Indonesia yang rata-rata pengen dicekokin. Iya, kan? betul. Maunya bukan cuma sekedar disuapin tapi Iya, dicekokin. iya. Bener-bener dikasih yang udah jadi gitu ya, benar-benar. Nah, bagaimana Sando melihat bahwa sosial media ini benar-benar bisa bantu klien dalam bisnis mereka? Kayaknya dimanapun kita pergi sebagai bisnis gitu yang penting tuh ngeliatin komunitinya sih, kayak baik itu offline atau online, ngeliatin siapa yang kita mau jual dan kayak siapa komuniti yang kita mau bangun, dan kalau komuniti udah kebangun ngejual apapun jadi gampang gitu. Kayaknya apalagi zaman-zaman sekarang community is number one. Kalau komuniti ada nemu yang pas dan mereka passionate sama kitanya gitu dan apa yang kita bisa offer mereka, produk jadi the second number kali ya. Jadi sebenarnya kita Zando tawarin itu kita bantu mereka build the community online on social media sih, lewat TikTok, atau lewat Reels, atau lewat Shorts. Kita bantu communicate ke audience mereka, bisa sekali sehari, 2 kali sehari, atau mungkin seminggu 4 kali tentang what the brand is, what the brand does, values kita, dan apa yang kita mau share ke community atau audience mereka. Kita suka mikir kalau kita tuh community building sih, tapi memang kalau misalnya kita on paper dibedah gitu ya, kita bantu brand bikin video pendek sebetulnya di TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts supaya mereka engagement dengan audiensnya bagus dan supaya mereka bisa dapat penjualan atau conversion yang bagus gitu. Cuman secara konsep atau ide sebetulnya kita bangun itu community for the brand sih lewat social media sebetulnya gitu sih. Nah, yang saya mau tanya nih, apakah untuk di-handle ya bisnisnya sama Sando, apakah suatu produk itu atau community atau apapun ya, apakah mereka sudah establish brandnya, atau Sando juga membantu meng-establish atau mengangkat brandnya itu, atau apa brand awareness atau branding itu sih? Bisa dua-duanya sih, Ci. Bisa dua-duanya, Ci. Jadi kalau misalnya brandnya udah established, itu kita bantu buat naik. Mungkin mereka udah established dari platform lain, dari Instagram, dari offline, kita bantu naikin di TikTok gitu. Cuman kalau emang mau dari awal pun bisa banget, karena ada beberapa klien kita kan dari awal banget. Bedanya itu cuman di waktunya aja. Jadi kalau mungkin brandnya baru, belum ada exposure di TikTok, kita butuh waktu takes longer time aja sih buat ngebantu branding aja gitu. Karena baik lagi kalau kita buat branding itu kan selain kita perhatiin elemen-elemen dari produk, promotion segala macam, waktu itu penting. Waktu itu yang paling berpengaruh sebenarnya. Nah, kenapa kita main di TikTok? Soalnya TikTok ini bisa mempersingkat waktunya sebenarnya. Jadi mungkin yang kalau kita dulu kan offline, kita mungkin butuh waktu setahun 2 tahun buat nge-brandingin. Kalau TikTok mungkin cukup 6 bulan, less than setahun kita udah bisa ngebentuk branding itu bagus gitu dan orang-orang tahu gitu. Jadi ya bisa dua-duanya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya fokusnya Sando ini lebih ke TikTok ya? Atau Instagram, Facebook juga? Buat sekarang sebenarnya kita fokusnya ke video pendek jenis kontennya. Nah, karena yang paling naik itu TikTok, kita uploadin di TikTok. Cuman kita udah kasih videonya kan ke klien biasanya. Mereka bisa upload juga di Reels, di Facebook atau di betul, iya. Gitu. Oke. Jadi mungkin ada yang mau tahu nih kalau sistemnya gimana sih kalau sama Sando gitu ya. Jadi apapun video yang kalian bikin buat klien, kalau mereka sudah bikin itu kalian serahkan raw materialnya Betul. ke kliennya, jadi klien bisa use lagi gitu ya. Dan bahkan bisa dibuat jadi iklan juga sama kliennya gitu. Gitu. Karena kita bakal upload yang high quality juga, jadi mereka bisa pakai buat apapun juga sebenarnya. It's good, fair ya, fair enough lah ya. Iya, Soalnya fair. kan kadang-kadang ada yang sangat eksklusif, maksudnya karena video mereka buat benar-benar itu video nggak boleh dipakai lagi, orang lain cuma boleh under ya manajemennya mereka. Gitu. Tapi kalau Sando tidak seperti itu ya, bisa ya. Nah, selama menjalankan bisnis ini ya, bisnis yang memang masih cukup baru ya, dan memang kan kita tahu TikTok itu memang masih cukup baru ya. Ada nggak sih problem-problem atau kendala yang dihadapi oleh Sando sendiri dalam menghadapi? Mungkin kliennya dulu deh, dari kliennya ada kendala atau nanti habis itu dari TikToknya sendiri atau dari medianya sendiri? Kayaknya kalau kendala dari klien lebih ke setiap klien tuh beda-beda aja sih. Jadi kita harus punya strategi yang benar-benar custom buat setiap klien gitu. Ada yang
kayak ngejar ke branding yang bagus, jadi kita harus benar-benar pikirin, oke, mau bahasnya gimana nih di kontennya. Ada yang benar-benar pengen ke penjualan, tapi penjualan pun berarti kita harus benar-benar bedah juga nih kira-kira penyampaiannya paling pas tuh gimana, dan apa yang works, apa yang nggak works, setiap variabel harus kita tes, dan ada beberapa variabel yang di luar kontrol kita juga gitu, jadi kayak opini orang yang udah terbentuk dan lain-lain. Jadi mungkin kalau dari challenge dari segi klien tuh itu sih, karena klien beragam banget, jadi memang kita harus benar-benar custom strategi aja gitu buat setiap klien, kira-kira gimana caranya mereka bisa go to market dan win istilahnya. Kalau dari klien mungkin dari aku gitu kali, dari lu ada yang lu pertama nggak? Iya, lebih ke ekspektasi aja, karena tiap klien kan punya ekspektasi beda-beda. Yang tadi Ray bilang emang mau ngejar ke branding atau mau ke selling. Dan kadang kan TikTok ini baru ya Ci, jadi emang mungkin orang dari tadi saya dipanggil Ci nih, saya jadi umurnya Oke. Boleh kita panggilnya Ade. Betty sama anak saya maksudnya. Oke, lanjut kalau jadi supaya nggak terlalu tegang gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kalau TikTok ini kan baru sebenarnya, dan sebenarnya kalau kita lihat beberapa brand, orang mungkin kadang tuh tergiur gitu kan. Kenapa pengen masuk TikTok, ada beberapa tuh yang melonjak banget tiba-tiba di TikTok, kan banyak tuh kisah sukses di TikTok, kayak penjualan sampai miliaran rupiah per bulan. Cuman sebenarnya bisa sama kayak bisnis lain, mungkin yang berhasil ada, tapi sebenarnya nggak banyak yang bisa langsung sukses dalam waktu singkat. Kadang ada beberapa klien yang emang mereka expect pengen kayak sekedar ngeliat doang, oh ini miliaran rupiah dari TikTok gitu. Tapi kan kalau kita lihat lagi, mungkin itu butuh waktu gitu, butuh waktu dan butuh effort. Karena mungkin ada beberapa klien yang pengennya instan, kayak ngerasa TikTok kayaknya gampang viral deh. Pokoknya ngelihat yang lain Iya. sukses langsung kepengen seperti itu. Karena mereka nggak lihat ya di balik itu effortnya tuh ada proses ya, gitu. ada Dan waktu. emang sih kayak TikTok ini nggak butuh brand buat viral, cuman buat viral pun butuh effort gitu. Banyak variabel juga. Banyak variabel, ya. dan itu yang kadang kayak klien ngerasa kayak terkesan menggampangkan gitu, kayak ini kayak gampang deh viral kok yang dia viral yang gue enggak gitu. Tapi kan variabelnya banyak sebenarnya. Kayak gitu sih yang mesti kita perhatiin, dan emang sih tadi Ray bilang bener, custom, jadi per klien pun kita custom strategi lagi jadinya. Jadi nanti akan di-review lagi ya, Iya. setiap apa yang sudah dikerjakan, Betul. ini efektif apa tidak, Iya. seperti itu ya. Jadi memang treatment untuk setiap klien tentunya beda ya Berbeda, kan, ya. tergantung produknya, Betul. ya kan, tergantung ininya. Nah, satu lagi, apakah memang Sando ini melayani produk atau kayak sekarang kan saya lihat nih ya, kayak di TikTok kan juga banyak yang kayak branding dirinya sendiri. Iya, iya. Nah, itu apakah Sando juga menangani itu? Jadi orang yang kepingin branding dirinya, Iya, bukan iya. produk ya, seperti itu. Jadi apa sih itu namanya tuh kalau kayak gitu? Personal branding. Personal branding, Iya. betul. Itu Sando juga melayani? Untuk saat Atau ini enggak? kita masih buka jasanya untuk produk atau jasa sih. Kita belum handle untuk personal branding. Kayaknya karena kita rasa treatment dan the whole package-nya juga bakal berbeda. Jadi kita belum ada fokus ke sana sih. Maybe kedepannya kita open kali Iya, ya. iya. Kedepannya itu ide yang selalu muncul di kepala kita juga sih, kayak Gitu ya. beberapa orang tuh datang Soalnya saya lihat tuh kayak di naikin. TikTok lagi banyak ya yang personal Iya, branding iya, ya, betul seperti betul. itu ya. Cuma personal branding tuh agak tricky sebetulnya kalau datang ke agensi, karena kan personal branding itu something yang very personal ya. Betul. Takutnya kalau agensi yang bikin kerasa superficial gitu. Kita harus benar-benar kenal orangnya dulu. Kelihatan kayak fake ya, Iya, seperti iya, itu ya. Terus kenal isi kepala orang, isi hati orangnya dulu gitu, biar bisa bangun personal branding. Makanya itu agak tricky sih sebenarnya. Itu saya mau tanya nih, ini agak mengganggu ya, penasaran. Menurut kalian kenapa sih sekarang orang butuh personal branding? Oh iya. Ya kan? Ya kenapa gitu? Kenapa ini dunia berubah ya memang ya? Jadi kan kalau dulu mungkin banyak orang yang malu tampil ya kan, malu mengekspos dirinya, keluarganya. Tapi kalau sekarang kan kalau kita lihat dengan adanya sosmed yang begitu marak, ya orang kayaknya lebih terbuka ya, lebih open untuk membuka diri, memperlihatkan hidupnya, keluarganya. Apa sih yang memicu itu? Mungkin kalau dari gue itu karena satu benefit yang benar-benar kerasa banget kalau personal branding yang naik itu establish rapport. Jadi orang tuh udah tahu kita siapa gitu, apa yang kita bangun dan value kita gitu. Dulu kalau kita mau partneran sama orang buat bisnis, mungkin kita butuh waktu kayak beberapa bulan, 6 bulan, bahkan mungkin setahun buat benar-benar kenal sama orangnya, apa yang dia lakuin, dia udah ngapain aja. Tapi sekarang dengan sosial media kita udah tahu gitu history dia ngapain, dan beneran track record dia, history dia tuh ngapain gitu. Dan jadi buat bangun koneksi pun ke orang-orang yang maksudnya orang key people gitu, buat networking atau bahkan ke orang yang kita networking lah, orang-orang di pemerintahan atau orang apa, lebih gampang karena semua record kita, history kita ada di situ gitu. Bener ya, sekarang kita Betul, kalau betul. lihat aja Instagram saya Iya, gitu iya, kan ya, betul, bener ya. betul. Jadi itu emang sekarang ini memang berarti medsos itu diperlukan ya, which is
either orang itu memang mau to expose atau tidak. Rata-rata sekarang orang mempertanyakan ya Iya, Facebooknya, iya, betul. medsos Iya. Instagramnya, atau kalau bahkan ada akun TikToknya ya itu Iya, untuk iya. mungkin lebih ya tadi ya untuk lebih memperkenalkan diri siapa tanpa perlu capek-capek Betul. kan, dan ya itu which is good kalau dia punya produk atau dia Iya, punya iya. perusahaan ya untuk membangun kepercayaan orang Iya, gitu iya. ya. Saya pintar sama kita. Nah, sekarang kita boleh dapat spill nggak klien-klien apa sih yang pernah ditangani oleh Sando? Atau tadi kalau personal branding memang belum ya, baru mau ke arah situ ya. Berarti sekarang lebih ke kayak jasa untuk produk ya. Iya. Boleh spill nggak kira-kira? Mungkin nggak usah sebut merek atau brand, bidangnya deh. Kalau bidang sebetulnya kita udah cukup beragam. Jadi ada kebanyakan sih dari beauty, tapi ada juga yang jasa, misalnya kayak jasa hitung pajak atau jasa atau aplikasi kesehatan juga ada. Cuman kita memang lagi banyak itu sekitar 70% tuh beauty sih, jadi hair care, face care, skin care, fashion juga banyak, atau treatment wajah gitu. Jadi yang bukan produk tapi laser atau apa gitu juga ada. Jadi kita kebanyakan memang beauty sih, kayaknya memang sekarang yang lagi Lebih naik banyak beauty ke deh. situ ya. Jadi emang beragam ya, segala Iya. macam Iya. klien bisa Iya, betul. ditangani. Bahkan ya produknya pun juga ada yang baru banget mulai dari nol, ada juga yang ada di pasar ada di mana-mana tapi orang nggak tahu punya presence online. Jadi kita benar-benar beragam sih. Ada juga ada juga makanan. Jadi Nah, menurut kalian yang paling mudah ya, yang paling gampang dan lebih cepat ya secara algoritma dan secara statistik itu klien yang seperti apa produk ini? itu gampang sih kalau itu. Kalau yang paling mudah itu kita satu klien yang produk itu ada di mana-mana. Pokoknya di apotek ada, di pasar ada. Jadi dia tuh produknya madu. Dan dia tuh pasti ada di mana-mana. Cuman orang nggak akan nyangka kalau dia tuh eksis online gitu. Jadi orang nggak tahu kalau dia tuh eksis. Cuman orang tahu brandnya gitu. Jadi itu yang gampang karena dia juga baru pertama kali pakai agensi, dan begitu kita coba jalanin tiba-tiba jebret kayak wow, orang antusias banget gitu. Jadi itu menarik sih karena komunitas offline-nya udah ada, cuman online-nya belum ada, dan kita harus pertemukan aja mereka gitu, dan komunikasi ke mereka brandingan kita yang secara online itu gimana gitu kan. Tentunya pasti lebih intens daripada offline kan, yang cuma di toko doang atau apa. Jadi itu salah satu yang menurut kita lumayan wah sih, kita kaget sih, kayak baru pertama kali udah langsung jebret itu hasilnya. Ada nggak kayak preferensi, oh saya kayaknya kalau produk yang seperti ini saya lebih pengen ditangani, atau sebaliknya, ada nggak produk yang kalian lebih baik nggak usah deh, kalian menjauhi kalau ada klien yang menawarkan produk ini tuh? Sebetulnya yang penting produknya bagus sih, tapi memang produk bagus tuh kita nggak bisa langsung tahu sih. Kayak kita biasanya butuh at least 1 bulan untuk bisa tahu gitu ini produknya beneran orang suka apa enggak gitu. Cuman sebenarnya kalau di awal banget kita pilih-pilih kayak gitu kita nggak bisa sih, soalnya memang dari Nggak, tim. berdasarkan pengalaman ada nggak yang kayaknya kalau produk ini mah sulit lah, kita nggak bisa tanganin gitu? Ada nggak kan? Lebih ke sini sih, lebih kayak sebenarnya kita lebih prefer produk-produk yang emang udah produk market fit sih. Jadi emang secara udah di testing, at least udah dijual di marketplace, itu tuh udah ada kelihatan ya. Kalau nggak pun nggak apa-apa, kita bisa bantu. Cuman emang bukannya kita nggak mau, tapi mungkin butuh waktu aja, lebih panjang ya. dan Iya. kayak ekspektasinya jadi nggak boleh terlalu tinggi juga gitu. Tapi kalau bisa at least dicoba. betul ya. coba. Tapi kalau misal produk-produk yang tadi Ray bilang kayak madu misalnya, ada brand madu udah di mana-mana ada, itu lebih gampang sih. Kalau ditanya lebih gampang, lebih prefer mana, kita pasti lebih prefer brand yang udah dikenal sih. Karena lebih gampang Yes. buat ngejual di TikToknya, lebih brandingin. Cuman bukan berarti kita nggak terima yang baru pun kita terima, karena itu jadi challenge juga buat kita gitu. Tapi kalau sukses juga bisa jadi nama buat baik porto lagi juga ya. portfolio Iya. ya. Tapi kalau buat dari industri sih kita so far ambil semua. Tadi Ray bilang skincare ada, beauty, bahkan ada elektronik sekarang masuk juga. Terus ada kasur juga, Wah, ada, iya, ada kasur. ya kasur. Jadi palu gada lah ya. Iya, palu palu gada gada, ya. betul. Nah, mungkin secara kode etik ya saya mau tanya. Apakah kalau misalnya kan Sando udah terima skincare ya, apakah Sando juga akan menerima produksi yang sama, skincare yang sama ya, istilahnya mirip-mirip lah gitu, atau memang membatasi misalnya oh kalau udah ada skincare saya nggak mau lagi endorse skincare, nah itu kayak gimana? Jadi biasanya kalau misalnya buat ngatasin kayak gitu kan kita tim kreatifnya ada banyak, harus beda orang yang pegang sih. Oh, oke. Beda Untuk orang menjaga yang supaya tidak ada konflik interest ya. Iya, seperti betul, itu ya. betul. Tapi tetap berarti bukan berarti kalau sudah terima produk skincare nggak mau terima produk yang lain, skincare yang lain nggak mau, enggak ya. Iya juga Jadi sih. tetap diterima, tapi memang kalian memberikan staff yang berbeda Iya. seperti itu ya. Dan enaknya juga dari bagian tim head kreatifnya itu udah dapat insight juga kira-kira
misalnya semakin banyak kita pegang beauty, semakin kita dapat sense juga kira-kira beauty yang seperti apa, cocok untuk apa, dan tren yang mana cocok untuk apa. Jadi harusnya kedepannya lebih performa lebih bagus juga buat tiap brand sih, walaupun yang megang itu beda-beda gitu. Tapi pengalaman kita dengan beauty bakal semakin meningkat sih, itu sih. Nah, menurut Sando sendiri, apakah suatu produk ya atau suatu perusahaan itu penting nggak sih punya kayak medsos management kayak kalian gitu, atau mereka sebetulnya bisa lakukan sendiri? Kalau menurut, karena saya juga ada perusahaan kan, sebelum saya ngebangun Zando, sebenarnya saya semua handle sendiri gitu dari company itu. Jadi balik lagi sih tergantung dari kita, ownernya juga dari manajemen sendiri gitu. Kalau kita emang sanggup, sebenarnya lebih enak emang sendiri kalau sanggup gitu ya, dan mau belajar kita nih, karena ini kan berubah cepat banget ya. TikTok kan baru ada sekitar setahun, 2 tahun lah. TikTok Shop baru banget less dari 1 tahun gitu. Kalau kitanya mau belajar sebagai owner ya bagus sendiri karena lebih efisien dan efektif, pasti lebih murah kan cost-nya. Cuman kadang kita nggak ada waktu ya buat ngurusin, capek ya. kayak nggak ada waktu, terus kayak males, kayak nyari orang pun sekarang nggak gampang gitu. Kayak di company yang saya handle di luar Zando ini, susah sebenarnya cari orang tuh kayak buat sosmed ini, dan kerasa banget kan sekarang content creator tuh nggak gampang buat cari. Jadi kalau emang kita pengen fokusnya, yaudah kita fokus ke bisnisnya aja ya. Menurut saya kalau emang pengen naikin sosmed dan kita nggak ada waktu, nggak ada orang, pakai agency pun nggak masalah sebenarnya gitu. Tapi yang mungkin nanti long run sih bagusnya ya, lama-lama si company mungkin bisa handle sendiri aja. Ya pokoknya intinya sebetulnya bisnis saat ini ya, zaman now Iya, lah istilahnya ya, penting banget ya punya Betul. medsos management, Iya. either dilakukan Sendiri apa, in-house iya. atau pakai jasa Agency, iya. agency seperti Betul. Zando itu ya. Karena memang dunia berubah sih ya. Betul. Dulu kan kita nggak kenal yang kayak gini-gini ya, tapi sekarang mau tidak mau terpaksa kita mengikuti Betul. era ya, mengikuti perkembangan teknologi ya. Medsos itu penting banget ya untuk kita membangun brand, menjual produk seperti Betul, itu ya. betul, Oke. betul. Nah, menarik banget nih pembicaraan kita, tapi waktu sudah berjalan ya. Karena memang biasa kita podcast 20-30 menit gitu Iya, ya. Jadi, tapi sebelumnya nih pertanyaan terakhir. Iya. Kan Startup Academy, Zando udah tahu ya, kita Startup Academy ini bergerak di bidang e-commerce seperti itu ya. Nah, menurut Zando, apakah perusahaan seperti kami ini, Startup Academy ini, kalau misalnya mau ditangani oleh medsos management untuk mengembangkan bisnisnya tuh bisa apa enggak? Seperti apa nanti yang akan ditanganinya oleh kalian gitu? Kalau kalian jadi kita Iya. ya. Kalau Startup Academy, Ya, Startup Academy ya. Iya, jadi tentunya bisa sih. Karena Startup Academy kan berarti termasuknya jasa ya. Jasa. Kita bakal deep dive banget ke apa aja yang ditawarin, sama kira-kira apa aja insight yang bisa digali. Terus kita bakal bikin kita bakal riset sih tentunya, kayak kita riset bareng-bareng. Biasanya kayak ada product launch meeting bareng kan kalau ada produk. Kalau jasa mungkin kita meeting ngomongin kayak jasa apa aja yang ditawarin, dan apa aja sih yang kayak surface level information yang bisa kita tahu, yang bisa kita share. Lalu biasanya itu yang bakal kita pakai buat bikin plan sih selama sebulan. Kita mau naikin campaign-nya apa aja nih, kontennya apa aja yang mau naikin gitu-gitu. Sebenarnya bisa banget, karena ada klien kita juga tuh sekolah hukum. Oh, iya. Sekolah hukum juga ya, bisa ya? universitas sih. Oke. Salah satu uni di Jakarta, dia hukum apalagi. Jadi emang kalau misalnya yang berbentuk akademik ini, kita bakal ngangkat banget tuh satu edukasinya. Jadi kayak tips seputar edukasi, itu kita beda lagi dan kita bikin konten ala TikTok gitu. Jadi yang emang padat, singkat, dan tapi menarik gitu. Karena kan akademik gini kadang orang mungkin belajar, apalagi itu kan malas ya. Nah kita bikin nih versi pendeknya biar menarik gitu. Dari tips edukasi, terus nanti kita juga bedah produk ini apa aja nih service yang ditawarin, bisa kita masukin tren-tren TikTok, mau pakai unsur komedi, karena nanti tiap brand tuh beda-beda nih. Kalau yang sekolah hukum itu dia lebih serius, jadi kayak emang lebih tips edukasi gitu. Tapi bisa juga ya Bisa yang komedi juga, kalau atau mau kayak bisa. interview anak-anak Itu selera. tergantung keinginan kliennya ya, atau emang selera pasar berarti ya? Iya, dua-duanya sih. Dua-duanya. Kita biasanya emang coba explore semuanya dulu, kayak lihat mana yang paling works, terus kita fokusnya ke yang works-nya itu sih. Nah kalau mau Startup Academy nanti mungkin kalau emang ini bisa juga di branding owner-ownernya langsung, foundernya dimasukin ke kontennya kan kita. Personal branding Betul. ownernya masuk situ Betul ya. kan. Iya, kalau sorry aku potong Dari dulu. saya dong nanti masuk. Bisa iya makanya penting soalnya kayak Buat gitu. yang universitas itu, mereka strictly pengen talent itu anak universitasnya sendiri, Iya. jadi nggak ada Oke. talent dari kita. Betul. Itu juga bisa Ya, buat itu naikin. jadi bener ya, Betul. karena itu kan contoh nyata ya. Iya iya. Oke, interesting. Jadi Artinya emang- kita menjajaki ya. Founder penting soalnya kalau di kayak gini kan yang dijual trust dari founder kan. Betul. Jadi harus muncul sih muka foundernya sebenarnya. Oke, oke.
Oke, nanti ya. Boleh, Sini boleh. ya, Boleh. belakang layar ya. Kita lanjutkan pembicaraan untuk Startup Academy. Jadi intinya apapun bisa dihandle oleh medsos manajemen seperti kalian ya, dan tidak ada produk yang do and don'ts ya. Selama semuanya. produknya dilarang TikTok sih. Oh ya betul. Ada juga betul, beberapa yang di betul. global Tapi consultant. selama produk itu emang bagus, positif, Iya, bisa ya betul. semuanya. Jadi nggak ada halangan ya buat siapapun yang mau mencoba pakai medsos manajemen seperti kalian Betul. gitu ya. Oke, terima kasih banyak loh Zando ya untuk Ray dan Tommy yang sudah meluangkan waktu datang ke podcast Startup Academy ya. Semoga success seller yang mendengarkan podcast kita hari ini benar-benar mendapatkan manfaat banyak dan mungkin bisa langsung menghubungi Zando ya. Akhir kata, jangan lupa ya, we fight, we break, we success. Salam sukses Amazon. Yes, yes, yes. Indonesia Pasti bisa. Bye. Bye.